Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Alhamdulillah, malam hari ini suara saya sudah kembali lagi. Ya, wah. Ya wis. Kemarin banyak yang curiga, jangan-jangan suaranya berubah, jangan-jangan yang ngaji bukan Pak Faiz. Yo, matur nuwun untuk saudara-saudara, sedulur-sedulur ya. Saya tidak bisa membalesi WA satu-satu, banyak sekali yang WA saya. Semoga lekas sembuh. Oke, alhamdulillah lah, lumayan ngurangi dosa. Itu membuktikan bahwa kita semua masih manusia. Sejago apapun, ya masih bisa sakit. Baik, bismillah ya, nawaitu lagi. Kita lanjutkan lagi ngaji kita. Diluruskan niatnya, cari ilmu. Semoga tidak sekedar ingin rame-ramenya saja, apalagi nonton. Saya berapa kali membaca diksi, yuk nanti malam nonton Pak Faiz yuk. Ngono. Ya, kok nonton aku dianggap kita ini show apa piye? Oh ya ngaji ya. Jadi algoritma kita tetap kita ini belajar bersama. Bahkan ini bukan ceramah keagamaan, meski lu pakai judul ngaji ya jangan dianggap pengajian. Itu berat bagi saya kalau dianggap pengajian, nanti kalimat saya mau anggap fatwa. Nanti kamu pakai kalimat dawuhnya Pak Faiz kaya kiai. Asal tidak keliru sabdanya Pak Faiz, tambah ngeri lagi. Yuk bismillah kita mulai. Wong sinau saja, kita belajar bareng-bareng, nambah wawasan. Setiap malam Kamis sekali 2 jam. Lumayan ya, pokoknya dikuat-kuat ke, semoga teman-teman ndak ambeien. Nah, 2 jam ini ya abot ya ngrungokke ngaji filsafat, tapi ya ndak apa-apa, diistiqomai saja. Meskipun mungkin dari 2 jam ngaji yang masuk hanya 5 menitnya, ya alhamdulillah, dikasih sesuatu oleh Allah. Baik, kita mulai sekarang ke materi kita. Filosof yang lahir di Nisapur, Khurasan, Iran. Meskipun nanti pindah ke Rey juga, pindah lagi ke Baghdad juga, pindah ke Bukhara, tapi meninggalnya balik lagi di Nisapur. Beliau meninggal tahun 992. Nama lengkap beliau Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Amiri. Beliau ini hidupnya sejaman dengan Ibnu Miskaweh, yang tokoh muslim, filosof muslim yang concern dengan akhlak. Beliau ini mungkin kalau diurut dari para filosof sebelumnya, beliau hidup antara Al-Farabi dan Ibnu Sina. Guru beliau itu muridnya muridnya Al-Kindi. Jadi nanti misi beliau mirip seperti Al-Kindi, yaitu bagaimana umat Islam sadar bahwa filsafat itu penting dan tidak bertentangan dengan agama. Nah itu
Sebenarnya perjuangan berat itu sampai hari ini juga masih ada saja yang salah persepsi. Oke, kita mulai ya. Ya itu seputar biografinya Al-Amiri tadi. Sekarang kita belajar gagasan-gagasan beliau. Ini agak panjang karena beliau juga seorang polimath. Sama seperti minggu lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menguasai banyak sekali bidang. Ya, kalau ilmu-ilmu agama ya pasti. Beliau menguasai kedokteran, menguasai astronomi, dan banyak lagi yang lain. Bismillah, kita mulai. Gagasan-gagasan utama beliau, tipe berpikirnya Al-Amiri. Bagi saya beliau termasuk filosof yang aman bagi umat beragama. Kenapa? Karena meskipun menurut beliau agama dan filsafat itu bisa bertemu dan akal itu sangat utama dalam diri kita, tapi wahyu keutamaannya di atas akal. Asumsi beliau, kalau akal itu kan dari kita manusia yang bisa salah paham, bisa tidak paham, bisa juga kalau bahasa Inggrisnya salah persepsi. Jadi harusnya salah lihat. Sehingga pemahamannya jadi salah. Jadi kalau wahyu kebalikannya, karena wahyu dari Allah. Wahyu pasti benar, meskipun seperti beberapa kali saya sampaikan, tapi pemahaman kita terhadap wahyu bisa salah. Tafsir terhadap wahyu itu kan banyak juga dan macam-macam. Satu ayat bisa melahirkan ribuan, bahkan mungkin jutaan tafsir. Kalau wahyunya pasti benar. Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi. Tapi pemahaman kita atas wahyu bisa keliru. Nah, Al-Amiri ini mungkin mirip dengan para filosof sebelumnya. Nanti di akhir-akhir hidup beliau, selain wahyu, beliau juga agak cenderung ke tasawuf. Nah, ini perlu teman-teman kalau mau meneliti ya, kenapa sih banyak intelektual, filosof kalau dalam sejarah Islam itu terus akhirnya malah ke tasawuf. Nah, jadi ini tipe nalarnya Al-Amiri. Jadi agama dan filsafat itu hakikatnya membahas kebenaran yang sama. Akal itu sangat penting. Dan wahyu lebih utama dari akal. Kemudian beliau juga membahas perbandingan agama. Ini nanti di salah satu kitabnya beliau membandingkan beberapa agama berdasarkan ayat-ayat. Cuma ini gaya perbandingan agama yang lama. Nanti kita lihat seperti apa cara beliau membandingkan agama-agama. Kemudian yang terakhir, beliau sebagaimana para filosof yang lain, khususnya generasi filsafat peripatetik yang banyak terpengaruh oleh Aristoteles, termasuk oleh Plato, berpandangan bahwa sosok manusia ideal dalam hidup bermasyarakat itu ada dua. Yang pertama nabi, yang kedua filosof. Maka ya kalau sudah tidak ada nabi, tinggal filosof. Kalau Plato kan konsepnya king philosopher, raja filosof. Yang layak jadi raja itu filosof. Ya berarti yang layak jadi presiden. Pokoknya sing rambutnya putih ya, saya putih ini.
Baik. Yo nanti karena diasumsikan kalau filosof itu mampu berpikir secara benar, lurus. Pikiran itu kan awal dari tindakan. Jadi manusia itu andalan utamanya tentu saja akalnya. Kalau akalnya ndak jalan, ya hidupnya kacau. Sebagaimana pemimpin, kalau akalmu ndak jalan dan kamu ndak jadi apa-apa kan ndak masalah. Paling yang kacau hidupmu saja. Tapi kalau kamu ndak bisa berpikir, akalmu ndak jalan, sementara kalian adalah pemimpin, yang kacau kan lembaga yang kamu pimpin semuanya. Maka pemimpin syaratnya harus filosof. Baik, ya nanti kapan-kapan mungkin ngaji filsafat bikin sertifikat aja ya. Sudah lulus ngaji filsafat, sudah layak jadi pemimpin. Baik, ini tipe nalarnya. Sekarang kita lanjutkan ke ide-ide utama beliau. Menarik, beliau ini punya konsep 5 orang bijak dari Yunani yang menurut beliau ini jadi inti-inti pikiran filsafat. Jadi beliau punya pandangan seperti tadi ya, rekonsiliasi. Ini urutan ini hanya Al-Amiri yang punya. 5 orang ini, Empedokles, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Kalian boleh baca kitabnya Al-Amad Alal-Abad. Jadi kata beliau, ini kalian cek di sejarah apa benar apa enggak. Kata beliau Empedokles itu muridnya Luqman Hakim di Syria. Kalau Pythagoras yang dulu pernah kita bahas, Empedokles belum kita bahas. Kalau Pythagoras itu belajarnya pada sahabatnya Nabi Sulaiman di Mesir. Lah kalau Socrates, Plato, Aristoteles itu ya melanjutkan Pythagoras. Ajaran-ajarannya Pythagoras. Agak menarik 2 tokoh yang pertama tadi, yang katanya masih nasab ilmunya nyambung ke nabi-nabi. Iya kan, sederhananya kan begitu. 2 orang ini kalau di Yunani punya torekot sendiri. Dulu kalau Pythagoras kan sudah kita kenal ya. Meskipun 2 orang ini akhir hidupnya tragis. Ya kalau Pythagoras katanya karena dibunuh. Tapi kalau Empedokles ini karena agak lucu. Empedokles itu semacam ngetes ilmunya. Jadi Empedokles ini kan salah satu filosof Yunani yang punya pandangan bahwa alam semesta ini hakikatnya terdiri dari 4 unsur. Bumi, angin, udara, dan air. Nah, ini avatar ini ya. Tapi yang punya gagasan awal itu Empedokles. Kata dia, apapun yang ada di dunia ini gabungan 4 unsur ini. Termasuk manusia. Diri fisik kita ini gabungan dari 4 unsur ini. Mungkin ada yang kandungan airnya banyak, ada yang kandungan tanahnya banyak, ada yang kandungan apinya banyak. Kalau yang lain-lain kan menganggap asal-usul alam itu yo bahannya satu, kayak Thales bilangnya air. Tapi kalau Empedokles ini 4 tadi. Nah, Empedokles juga punya pandangan tentang reinkarnasi, bahwa jiwa itu pindah-pindah. Kalau sudah meninggal ya dia nyari tubuh yang baru. Bahkan termasuk sampai ke hewan-hewan. Empedokles ini saya bilang tadi punya torekot sendiri, muridnya banyak. Pinternya luar biasa. Bahkan sampai muridnya nganggep Empedokles ini dewa. Dia sendiri juga sampai ragu-ragu, jangan-jangan aku ini memang sudah dewa. Nah, ini yang menarik akhir hidup beliau. Akhir hidupnya Empedokles itu dia ngetes bahwa saya mau pergi ke surga. Jadi dia terus mencari kawah gunung berapi yang sedang bergejolak. Nah, bagi dia itu jembatan untuk sampai ke
surga. Dan itu disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Nah, ketika dia lompat ke kawah, tiba-tiba kawahnya meledak. Ceritanya Empedokles ini terus hilang. Muridnya hanya tinggal melihat sandalnya. Jadi unik ya. Ya mungkin sudah meninggal ditelan kawah, tapi tidak ketemu sudah jasadnya. Katanya begitu. Nah ini Empedokles. Ya kalau Pitagoras dulu pernah kita ceritakan bagaimana beliau dianggap aliran yang membahayakan negara. Jadi beliau dan murid-muridnya diserbu dan dibantai. Ada yang bilang Pitagoras itu berhasil melarikan diri dengan pengorbanan murid-muridnya. Jadi muridnya itu pasang badan, padepokannya diserbu, dibakar, dia lari. Nah, ada yang bilang setelah dia lolos, dia kembali lagi melihat murid-muridnya kok banyak yang tewas. Beliau sedih terus bunuh diri. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang, ya beliau waktu lari itu dikejar. Sayangnya beliau punya firasat bahwa saya nanti meninggalnya ada hubungannya dengan kacang. Jadi beliau waktu lari terus melihat kebun kacang. Itu yang membuat beliau ragu-ragu. Ini saya nyebrang apa enggak ya? Tapi firasat saya jelek. Ya karena ragu-ragu akhirnya bisa tersusul. Dan memang terbunuh di situ. Kan benar firasatnya dekat dengan kacang. Jadi itu dua tokoh spiritual besar yang bagi Al-Amiri ya termasuk yang ajaran-ajarannya lestari jadi akar semua tradisi berpikir filsafat. Al-Amiri termasuk filosof yang agak terpengaruh oleh Neoplatonisme yang digagas oleh Plotinus dan kawan-kawan. Dulu kita juga pernah ngaji ya, saya tidak akan mengulangi biar tidak panjang. Intinya Neoplatonisme yang ditekankan oleh Al-Amiri adalah bahwa hidup ini, keberhasilan kita di akhirat nanti ditentukan oleh aktualisasi potensi rasional kita. Kuncinya dua. Kata Al-Amiri, kita bisa mengontrol diri kita. Jadi mengendalikan hasrat, nafsu, keinginan. Kemudian mengarahkan akal kita ke atas, kepada Tuhan. Ini nanti berhubungan dengan pandangannya tentang jiwa. Jadi manusia yang selamat itu yang bisa mengendalikan dirinya dan mengarahkan pikirannya ke ranah ilahiyah, kepada Tuhan saja. Ini pandangan ini mirip pandangannya Neoplatonisme. Kalau di Neoplatonisme dulu kan ada alegori matahari dan cahayanya. Jika diibaratkan Tuhan itu seperti matahari, ya cahayanya Tuhan itu ya makhluk-makhluknya. Kalau ingin lebih dekat dengan Tuhan, ya kita harus meniti cahaya. Semakin dekat pada Tuhan. Ya kalau versinya Al-Amiri ini kan kita mengikuti petunjuk akal. Karena akal salah satu bekal yang diberikan oleh Tuhan untuk menangkap cahaya, menangkap kebenaran. Nah, ini salah satu pandangan beliau tentang 5 orang bijak yang Sokrates, Plato, Aristoteles. Tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal, sudah kenyang dengan gagasan-gagasan 3 tokoh ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Terus, nah ini dilanjutkan. Apa sih hubungannya jiwa dengan akal? Jadi kita ini punya ruh, juga punya akal. Yang pertama kata Al-Amiri, akal kita itu adalah hujjah atau dalil dari Tuhan. Jadi di antara bukti kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akal kita.
Tidak mungkin akal yang serumit itu, sekompleks itu, terjadi hanya secara kebetulan saja. Pasti ada campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya apa? Sama-sama punya otaknya, makhluk yang lain tidak bisa se-complicated manusia. Tidak bisa berpikir serumit manusia. Nah, kalau pakai pernyataan ini berarti kalau ada apa sih buktinya Tuhan, kita punya akal. Jadi yang dengan akal itu kita sekarang berpikir tentang Tuhan. Baik, ini asumsi pertama dari Al-Amiri. Kata beliau, akal itu kalau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, yang merusak, secara esensial kalau dia jernih, pasti dia kenal Tuhan dan siap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau dia jernih loh ya. Cuma kalau sedang tidak jernih ya mungkin kayak kita kadang-kadang kan disuruh sholat ya kadang bolong-bolong. Nanti kalau diingatkan sholatnya kok masih bolong-bolong, tidak apa-apalah, Allah Maha Pengampun. Nah, itu berarti masih belum terlalu jernih. Akal yang jernih itu sadar posisinya di hadapan Tuhan. Terus yang ketiga, gimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah. Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan roh. Jadi jiwa dan roh itu seperti daya penglihatan dengan mata. Maksudnya apa? Kata Al-Amiri begini loh. Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Mungkin kita protes, loh tapi kan ada wahyu Pak. Loh emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya, disodori Al-Quran ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di dua sisi. Ini seperti yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah. Juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah. Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini.
Kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita ndak pinter. Orang pintar itu kan minum, ndak ya? Oh ndak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau ndak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu ndak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidupmu. Tidak kesasar lagi. Loh, terus agama di mana? Ini menarik. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana, itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan. Sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu karena punya potensi tumbuh, nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, yo daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa ndak karu-karuan. Ndak tertib, ndak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmania. Kalau ini sudah di banyak filosof mungkin sudah dijelaskan, apalagi dalam tradisi tasawuf. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Ilmu ini kan hasil kerjanya akal. Apa definisi ilmu? Ilmu itu satu pengetahuan yang kita kuasai secara tepat, tidak keliru dan tidak menyimpang. Itulah ilmu. Ini agak menarik ya, definisi ilmu kalau dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda dengan ilmu yang kita pakai istilah sains. Dalam bahasa Arab, ilm itu kadang-kadang ya maknanya pengetahuan. Jadi kalau di sini didefinisikan ilmu itu pengetahuan, tapi pengetahuan yang tepat. Kalau tidak tepat, yo berarti belum ilmu dan bukan ilmu.
Nah, itu bisa diambil di kitab Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Ini kitab ini menarik. Kitab ini di dalamnya kritik pada kalangan teolog agamawan yang menentang filsafat. Ini kalimatnya agak nyelekit pada yang tidak suka filsafat. Kata beliau, orang yang tidak senang filsafat, yang menentang filsafat itu karena mereka salah paham atau tidak paham terhadap filsafat. Kenapa kok tidak paham? Karena akalnya tidak mampu menangkap kebenaran. Seperti mata yang tidak kuat memandang cahaya matahari. Ini bukan saya loh, Al-Amiri loh ya. Nanti kamu potong, dianggapi saya, wah ini. Jadi kata beliau, lewong kebenaran dari akal kita itu kan sebenarnya jernih, bisa diterima semua orang kok. Kalau kita ngomong secara konsisten berdasarkan akal kita, semua orang bisa menerima. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menerima. Itu seperti orang yang menatap matahari, terus tidak kuat. Karena kayak memang kadang-kadang kan kebenaran itu kan menyakitkan. Kita tidak kuat menerima. Saya ingat ada satu cerita tasawuf yang menarik tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Tidak apa-apa dongeng biar kamu bangun. Jadi satu ketika ada seorang raja yang mengundang seorang sufi ke istananya. Terus sufi ini datang ke istananya, raja itu minta, wahai sufi, mbok saya dinasehati tentang kebenaran apapun itu. Saya akan siap menerimanya. Kata sufi ini, beneran po raja? Apa memang benar kamu siap menerima segala kebenaran? Siaplah, pokoknya saya sudah terbuka pikiran saya untuk menerima kebenaran apapun. Ya sudah, itu tiba-tiba putra mahkotanya mendekat. Terus raja bilang, wahai raja, putra mahkota ini besok akan mati loh. Wah, rajanya langsung ngamuk itu. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku. Wong tak suruh ngasih nasihat. Loh, semua orang kan besok juga mati toh raja. Makanya anakmu ini nanti besok akan mati. Tapi raja ini tidak kuat mendengarkan kebenaran itu. Jadi kadang-kadang kita itu kebenaran pun milih yang membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Sudah jelas buktinya di depan mata itu bisa kita tolak. Kalau beda dengan kepentingan kita dan keinginan kita. Wong ya sudah jelas karena kamu sering bolos makanya nilaimu E. Itu pun kamu masih ini dosennya sentimen ini mesti karena yang faktanya jelas ya salahmu dewe banyak absen. Tapi begitu dikasih nilai jelek kamu cari-cari alasan. Nanti sepak bola klubnya kalah, wasitnya itu. Wong ya. Oke ya, yo nanti jawabannya gampang ya, memang kebenaran itu kadang menyakitkan. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang-kadang kita merasa lebih benar, lebih unggul, nganggep rival kita yang salah. Kok yang menang rival kita ya? Yang kita tidak terima. Kok yang menang bukan yang saya dukung ya? Dan kita terus tidak terima. Nah, itu yo gimana lagi? Faktanya memang begitu. Ini yang dimaksud Al-Amiri. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang tidak siap menerima kebenaran. Sebagaimana banyak orang tidak kuat menatap matahari. Ini definisi ilmu. Beliau kemudian menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti mampu meraih pengetahuan yang benar, memperoleh ilmu. Tidak usah khawatir, kata beliau. Kenapa beliau bilang seperti ini? Beliau mengkritik dua kelompok. Yang pertama, beliau mengkritik kelompok sofis. Kaum sofis yang itu cara berpikirnya serba skeptis.
Jadi orang sofis ini ya bagi mereka kebenaran itu tergantung sifatnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang pasti itu. Semua kebenaran itu tergantung. Ya kalau dalam ceritanya, dulu pernah kita ngaji tentang sofisme itu kan orang-orang sofis yang kadang-kadang ya tergantung yang bayar saya siapa. Tergantung, wong kebenaran itu bisa diatur kok. Ayo tinggal menguntungkan apa tidak. Tinggal dicarikan argumen, dicarikan dasar, mungkin yang semula salah bisa jadi benar. Sudut pandangnya diubah sedikit, nanti yang semula salah bisa saja mendapatkan pembuktian bahwa itu benar. Saya bohong enggak apa-apa kan Pak, demi kebaikan loh ini Pak. Karena kadang-kadang kan kamu begitu. Jadi kamu geser sedikit sudut pandangnya. Seperti yang sering saya ceritakan itu kan, ini pengalaman saya yang tidak terlupakan itu ketika nangkep mahasiswa nyontek ujian terus dia alasannya birrul walidain. Itu kan luar biasa dia. Itu pun belakangnya ditambahi kalimat ini. Saya nyontek ini kan demi berbakti pada orang tua Pak. Kalau memang dianggap salah, dianggap dosa, saya tanggung, saya siap. Enggak apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Itu kan kalimatnya heroik sekali itu. Dia berani berkorban, dianggap pendosa, dianggap asalkan orang tuanya bahagia. Nah, ya gaya-gaya seperti ini kan sering kita temui. Orang yang sebenarnya dia sendiri tahu kok kalau itu salah, tapi menghadirkan justifikasi sendiri untuk menegaskan bahwa saya tidak salah kok. Mungkin untuk menghibur dirinya atau meyakinkan orang lain. Nah, itu istilahnya kaum sofis. Ya, memang ini kalau di tradisi Yunani kan lawannya Sokrates. Sokrates jadi kelihatan menonjol sekali karena perlawanannya pada kelompok skeptis ini. Orang-orang sofis. Yang tidak percaya ada kebenaran pasti. Kalau bagi Al-Amiri, tidak ada. Dan manusia itu mampu. Kalau sadar bisa berpikir jernih. Nah, hari ini kan kadang-kadang ada orang, Pak, tidak ada kebenaran objektif. Kebenaran itu semuanya subjektif kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Ya ada sajalah. Laptop ini warnanya hitam. Taplak ini warnanya hijau. Meskipun kamu tanyakan orang Islam, orang Hindu, orang komunis, orang apa, ya tetap hijau warnanya. Ini yang disebut objektif. Kecuali kamu ngeyel. Tidak Pak, pokoknya bagi saya ini biru. Sekali biru tetap biru. Ya mbok meneh. Jadi ini kelompok sofis yang skeptis. Ada lagi kelompok kedua yang dikritik juga oleh Al-Amiri. Yaitu apa? Orang apatis. Kata beliau, ada ahli kalam yang apatis. Orang apatis itu orang nonton perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi para teolog, aliran yang macam-macam. Kemudian terus dia jadi apatis. Alah, gegeran saja. Sudahlah, wis pokoknya salah semua, saya tidak ikut-ikutan. Ini namanya apatis. Dia putus asa dengan kebenaran. Melihat orang kok berebut kebenaran sampai segitunya. Wis, enggak. Itu kayak kalian mungkin nonton debat wapres-cawapres, kamu sampai jengkel, wis enggak milih-milihan. Nah, ini namanya apatis. Itu dikritik juga oleh Al-Amiri. Jadi kata beliau, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan oleh dua belah pihak bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dan membedakan mana pendapat yang sahih, mana yang tidak sahih, maka mereka memutuskan semuanya salah. Ini yang disebut apatis. Jadi orang debat Indonesia itu maju begini loh, yang sana Indonesia itu maju beginilah. Wis sudah. Mimpi saja semua, tidak peduli saya. Ini namanya apatis.
Jadi kan banyak yang begini kan, wis ndak nyoblos-nyoblosan podo wae, wis gak. Nah, ini namanya apatis karena mungkin muncul dari rasa tidak mampu. Ini yang benar yang mana sih, yang salah yang mana sih, kok gegeran ndak ada habisnya, sudahlah. Ini apatis. Nah, Al-Amiri mengkritik apatis dari tradisi ilmu kalam. Banyak orang yang kecewa dengan ilmu kalam, bahkan sampai mengharamkan ilmu kalam karena melihat perdebatannya. Bahkan agak nyinyir kalimatnya Al-Amiri tadi kan, karena mereka tidak bisa melakukan tarjih, milih mana yang kuat, mana yang lemah. Akhirnya semua dianggap salah. Jadi ini asumsi Al-Amiri tentang ilmu yang kedua. Ini adalah alat dan cara memperoleh pengetahuan. Versinya Al-Amiri. Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakoddimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal, sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen, percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah sina'ah mutakoddimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan ikna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru. Ikna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini, ini mungkin ikna, persuasi. Ada burhan. Kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi, nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Jadi demonstrasi akal maksudnya cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu. Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Ya kadang ya pakai taklid, kadang ya pakai persuasi, kadang ya pakai burhan. Kalau burhan berat ya ikna. Ikna terlalu berat ya imitasi, niru saja tidak apa-apa. Lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo, yang muda-muda ini 4-4-nya ini harus hidup. Tidak boleh ada yang redup. Karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Kita lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya, di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau
tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Bahkan lebih jauh kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir, pengetahuan itu tidak bisa dibendung, kita ngerti apa saja hari ini. Apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai, artis mana yang kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharianmu. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu, tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya, dia harus nyambung dengan amal. Makanya dulu di sesi muhasabah, saya sarankan teman-teman itu sekali-sekali bikin list apa yang sudah saya ketahui dan baik, tapi masih belum saya jalankan. Kira-kira apa saja nanti di list terus pelan-pelan diwujudkan. Biar kita mendapat barokah dan kemuliaannya ilmu. Biar ilmu kita berbuah. Tidak sekedar disimpan atau sekedar buat gaya-gayanan, pamer-pameran. Yang kadang-kadang kalau mahasiswa itu kan kadang ilmu itu bahan diskusi saja. Kalau diskusi luar biasa, tinggi-tinggi. Tapi tidak nyambung dengan kenyataannya. Saya dulu ada mahasiswa yang nulis skripsi temanya tentang keutamaan air. Tapi satu ketika dia bimbingan dan belum mandi. Jadi ngadep itu masih riye-riye bangun tidur gitu ya. Terus tak guyoni, lah kamu bahas keutamaan air tapi belum mandi, apa percaya orang dengan tulisanmu. Jadi maka yuk kesempurnaan ilmu dengan amal. Nah,
Sekarang agak teoritis. Al-Amiri membagi ilmu dalam dua kategori. Yang pertama, al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Al-hikmiyah itu ilmu-ilmu level hikmah. Ini yang ilmu akal tadi ya, ilmu yang dasarnya rasio, metafisika, matematika, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Namanya ilmu hikmiyah. Pak, kok kita pakai belajar ilmu-ilmu ini? Toh apa tidak cukup ilmu agama saja? Alasannya Al-Amiri 4 ini. Yang pertama, tidak usah khawatir kok. Akal itu akan selalu sesuai dengan wahyu. Akal dalam kondisi jernih ya. Maka belajar ilmu-ilmu ini tidak akan bertentangan dengan agama. Mungkin melengkapi wawasan keagamaanmu. Karena banyak wawasan-wawasan agama itu tidak cukup hanya dengan dalil keagamaan, tapi butuh dukungan ilmu-ilmu hikmiyah ini, ilmu rasional ini. Misalnya, kalian misalnya apalah, kurban. Butuh binatang kurban yang sehat. Loh itu kalau kamu tidak ngerti ilmu tentang hewan yang sehat, ya sulit. Misalnya kamu sholat harus nutup aurat. Itu nutup aurat kan pakai baju, pakai kostumnya, itu kan kamu juga harus ngerti teknologi garment, teknologi bikin bajunya, dan lain sebagainya. Waris perlu kemampuan matematika. Dan banyak, tidak mungkin kita meninggalkan ulum hikmiyah. Kita pasti perlu itu. Dan Islam memang menganjurkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Jadi matematika, fisika, itu kan manfaat semua. Terus yang ketiga, tidak usah khawatir, ilmu-ilmu itu bertanggung jawab kok. Semua ilmu pengetahuan itu berdiri di atas metode, bukti, dan kaidah-kaidah yang logis. Semuanya ada buktinya dan bisa diuji. Dan Islam kan juga begitu. Kita juga diminta beriman secara sadar, tidak boleh taklid. Ya untuk tidak taklid kan harus ngerti ilmunya. Jadi Islam juga menyarankan itu. Dan tepat seperti itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu. Dia menggunakan logika, dia menyusun bukti, dia terbuka untuk diverifikasi, dan seterusnya. Itu alasan kedua. Jadi mode ilmu dengan mode agama, jadi mode ulum hikmiyah dengan ulum milliyah itu sebenarnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi proses dan hasilnya. Yang ketiga, ya tentu saja ilmu itu manfaatnya besar untuk hidup. Wong ilmu itu sangunya orang hidup. Kalau kita ingin hidup secara bermanfaat, maslahat, ya jalurnya tetap ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Tanpa ilmu mungkin kita inginnya memberi manfaat malah membahayakan orang. Bisa saja. Jadi ini pentingnya ulum hikmiyah. Maka dia harus dipelajari. Nanti kalau di Imam Ghazali bahkan ya hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya sunnah. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok umat Islam yang menguasai ini. Kalau tidak ada yang menguasai sama sekali dosa semuanya. Jadi, Pak itu kan ilmu duniawi Pak. Sudahlah tidak menguasai juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada yang lain yang menguasai. Tapi kalau tidak ada semua yang menguasai terus jatuhnya dosa. Itu kan resikonya fardu kifayah. Karena apa? Ya kita butuh itu. Kalau kita sama sekali tidak punya yang ahli itu, ya
Nanti akhirnya kita memerlukan bantuan yang lain. Yang mungkin tidak cocok pandangan hidupnya dengan kita. Makanya tidak apa-apa. Yang mahasiswa jurusannya macam-macam itu alhamdulillah. Kalau semuanya jurusannya sama, misalnya ini sak ruangan ini jurusannya filsafat kabeh. Itu ya ruwet juga dunia ini. Nanti kerjaannya debat, terus kerjaannya wis. Ya ada yang filsafat, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang jadi lengkap. Mungkin di situ salah satu rahasia ikhtilafu ummati rahmah. Beda-bedanya perbedaan di antara umatku itu anugerah loh sebenarnya. Karena kalau sama malah tidak kuat. Kita kuat itu karena beda-beda. Ini al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Kalau ini ilmu agama. Teman-teman sudah tahu ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu bahasa, dan lain-lain. Ilmu ini penting. Pentingnya apa? Yang pertama, ilmu ini akan menegaskan keyakinan dan penghambaan kita pada Allah. Kita tambah kenal agama kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa, tak kenal maka ya kalau tidak kenal ya tidak paham. Kalau tidak kenal paling kamu cuma ngelirik-ngelirik saja. Tidak berani menyapa. Oke. Doa agama juga begitu. Kalau tidak kenal ya kamu tidak dekat. Kalau tidak dekat, tidak akan ketemu makna, rahasia, dan manfaat-manfaatnya. Maka yo ngertilah serba sedikit tentang ilmu ini. Alhamdulillah kalau ingin jadi ahli. Yang kedua, ilmu ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi-pribadi, tapi juga masyarakat membutuhkannya. Umat manusia membutuhkannya. Jangan dikira kalau Pak ilmu saya kan hadis, Pak Quran, Pak berarti saya bisanya memberi manfaat untuk umat Islam saja. Tidak. Nilai-nilai dalam agama itu universal. Kalau kalian baik secara agamamu, itu kontribusimu juga besar kok, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Itu mungkin nama lain dari rahmatan lil alamin. Kalau kamu jadi orang jujur misalnya, agama memerintahkan jujur, dengan kamu jujur ya kontribusimu kan tidak hanya untuk umat Islam saja. Semua orang lain juga mendapat efek dari kejujuranmu. Mungkin kamu satu kantor ada macam-macam agama. Begitu kamu jujur, yang menikmati kejujuranmu kan tidak hanya yang satu agama, ya yang macam-macam agama itu juga ikut menikmati. Jadi itu rahasia kedua, kenapa ilmu ini ya monggo saja kalau ada yang ingin mendalaminya. Dan manfaatnya ya tidak hanya individual atau untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karena pendapatnya Al-Amiri, wahyu itu dari sisi keutamaan lebih tinggi daripada akal, yo implikasinya ilmu-ilmu ini juga lebih utama dari ilmu-ilmu rasional. Sederhananya begini, misalnya kita ngaku muslim, terus ditanya, bisa ngaji enggak? Itu kan bagian dari ilmu Al-Quran. Terus kita jawab, enggak bisa. Lu gimana sih katanya muslim kok enggak bisa ngaji? Nah, itu kan orang bisa menyalahkan kita. Tapi kalau terus tanya, bisa matematika enggak? Enggak bisa, kan enggak apa-apa. Mungkin ilmu yang lain bisa. Nah ini ilustrasinya begitu. Kenapa oleh Al-Amiri? Ini lebih utama. Termasuk karena sumbernya langsung dari Allah. Dibawa oleh Nabi yang maksum. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan oleh manusia biasa. Sederhananya itu yang disebut al-ulum al-milliyah. Berarti apakah
Kalian kuliah di universitas yang Islam atau yang umum sama. Yang umum ulum hikmiyah, yang Islam ulum milliyah, sama-sama utama, ndak apa-apa. Jangan minder. Jadi, oke ya. Yang sering jadi masalah itu kan berpikir mendikotomi terus menghierarki. Menang-menangan. Nanti yang ilmu agama nganggap, alah ilmu umum itu apa? Cuma mikir dunia. Kita loh dunia akhirat. Nah, nanti gitu. Ya. Nah, nanti yang kuliah umum juga begitu. Alah ilmu agama itu apa? Itu kan bukan ilmu, itu ideologi. Kalau ilmu itu ya kayak ilmu saya ini. Nah, itu ya nanti menang-menangan, akhirnya konflik. Akhirnya rame. Padahal kata Al-Amiri ya dua-duanya sama-sama penting. Ada ranah, konteks, dan wilayahnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah ketemu makna ilmu dan kategori-kategorinya menurut Al-Amiri. Ada mungkin penting untuk teman-teman. Kata Al-Amiri, di antara ilmu-ilmu milliyah tadi, ilmu agama tadi, ada dua yang penting. Yang paling penting. Apa? Yang pertama ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam. Wah, ini kalau di UIN jurusan hadis dan AFI ini ya, akidah filsafat. Ada alasannya kata Al-Amiri. Kenapa ilmu hadis? Orang yang belajar ilmu hadis, ini orang yang sangat serius menjaga transmisi ajaran Islam. Dalam ilmu hadis itu kan ya tidak sembarangan. Ini sanadnya dari siapa, sumbernya siapa, an siapa. Itu kan transmisinya jelas. Dan mereka sangat menjaga ini. Itu yang mereka berjasa menjaga kemurnian agama. Mereka juga pakar bidang sejarah, pakar klarifikasi. Ini riwayatnya siapa? Termasuk pakar menentukan, oh ini orang ini tercela atau terpuji. Kok riwayatnya orang ini, padahal orang ini sering bohong loh. Apa kita terima riwayat dari dia? Itu kan kesibukannya orang-orang hadis. Jadi dan ini jasanya besar untuk menjaga kemurnian ajaran. Mereka pakar klarifikasi. Kata Al-Amiri, ahli hadis paling layak untuk menempati posisi mujtahid. Karena mereka yang dianggap mendalam bidang agama, mereka yang menjaga kemurniannya agama. Ya ini pendapatnya Al-Amiri, kamu jangan. Ya mungkin semuanya penting, cuma keistimewaannya ilmu hadis di situ. Ada lagi ilmu kalam. Apa istimewanya ilmu kalam? Kata Al-Amiri, ilmu kalam ini berperan penting menegaskan keimanan. Usuluddin. Nah, lumayan kalau usuluddin fakultas ya. Jadi lebih luas. Jadi ilmu kalam ini perannya apa? Loh, orang jadi ngerti agamanya secara rasional. Orang keimanannya jadi tambah kuat karena dikaji secara mendalam. Jadi, agama itu memang dasarnya kepercayaan. Tapi kepercayaan plus pemahaman akan jauh lebih kuat daripada percaya saja. Ya kayak kalian itu loh, kok kamu percaya temanmu itu? Nggak tahu sih, tapi ya sudahlah saya percaya saja. Itu kan dibandingkan yang, oh iya saya percaya dia, karena dia selama ini track recordnya bagus, dia selama ini, itu bisa menjelaskan, itu jauh lebih kuat. Yang kedua, ilmu kalam lah yang menjalankan prinsip agama, yaitu mau'idhah hasanah dan jidal. Jidal itu debat. Dan ini fungsi eksternalnya. Kalau tadi kan internal, menguatkan keimanan. Yang kedua apa? Kadang-kadang keimanan kita itu dikritik orang lain. Keberagamaan kita diserang orang lain. Sehingga kita perlu jawab. Perlu kemampuan berdebat. Dan skill debat itu
adanya di ilmu kalam. Bahkan nanti di kitab tertentu ada penjelasan kenapa sih lahir ilmu kalam dalam tradisi Islam. Antara lain karena ketika agama Islam berinteraksi dengan agama-agama lain yang sudah punya struktur wawasan teologis yang agak dalam secara rasional, itu kan kita semacam ditanya, semacam ditantang. Lah kalau Islam bagaimana? Di situ terus muncul para ulama kalam yang menjelaskan agama secara rasional. Ini minggu lalu kan kita ketemu salah satu tokohnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Mereka ini berjasa menegaskan ke dalam dan melindungi dari serangan luar. Maka kata Al-Amiri, ilmu kalam penting. Jadi dua ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu milliyah, yaitu ilmu hadis dan ilmu kalam. Baik, kita lanjutkan. Ambil nafas dulu. Ini kalau kajian tokoh ini mungkin kalian kenyang. Kalau biasanya kajiannya kan tema perdamaian atau ini. Kalau tokoh ini berarti semua gagasannya tokoh kita ekspos. Makanya mungkin kalian agak meloncat-loncat. Informasinya banyak sekali, jadi mungkin kalian agak kenyang kalau kajiannya tokoh ini. Baik, kalau sudah siap saya lanjutkan. Nah, ini yang perbandingan agama. Ini agak menarik ya. Seperti saya bilang tadi, beliau ini tipe pengkaji perbandingan agama. Jadi belajar agama-agama, tapi demi agama Islam. Jadi kalau mau di klaster ya, orang belajar agama-agama itu ada 3 tipe. Jadi ada yang belajar agama-agama, tidak hanya agamaku sih, aku belajar juga agama-agama lain, untuk menegaskan bahwa aku yang paling benar. Agamaku yang paling unggul. Ini gaya pertama. Jadi Al-Amiri ada di sini, di gaya yang pertama ini. Ada gaya kedua. Gaya kedua banyak dipakai hari ini. Belajar agama-agama itu dalam konteks untuk tafahum. Tafahum itu saling memahami, karena kita hidup bersama. Pemahaman antara agama demi selanjutnya bisa tasamuh, saling toleran. Nah, mode beragama, mode hubungan antara agama, kajian perbandingan agama hari ini, banyak yang ambil model kedua ini. Ada lagi model ketiga. Ini yang dulu pernah saya jelaskan ketika membahas Syed Hussein Nasr. Yang model ketiga ini kadang disebut passing over. Passing over itu kita belajar agama-agama lain. Yang pada akhirnya setelah kita paham agama-agama lain, kita semakin memahami agama kita sendiri. Kita tambah sadar, oh mungkin ini kalau dalam Islam namanya khusyuk. Oh mungkin ini kalau dalam Islam namanya tawakal, dan seterusnya. Ini namanya kita menjelajah kemana-mana, terus kembalinya menguatkan keimanan kita sendiri. Tidak ngejudge. Yang ketiga ini tidak menilai, wah ajaran ini salah, ajaran yang paling baik ajaranku, tidak begitu. Hanya passing over saja, melintas saja demi semakin kuatnya keimananku. Kan banyak orang itu yang melakukan dialog antara agama, memandang kalau ajaranmu gimana, ajaranku gini loh. Tapi pada akhirnya ya kembali ke agamaku lagi. Aku tambah yakin, tambah mantap dengan agamaku. Ini gaya ketiga. Nah, Al-Amiri ini karena beliau sejak awal memang menegaskan keutamaan wahyu, ya beliau membandingkan agama-agama juga nanti banyak berdasarkan Al-Quran. Tujuannya menegaskan kebenaran, keunggulannya Islam. Nanti teman-teman boleh dicek di Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Jadi kenapa sih belajar agama lain? Kearifan memahami perjalanan dan ajaran agama
untuk membuktikan sejarah, argumentasi sejarah tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama terakhir. Asumsinya Al-Amiri apa sih kok beliau membandingkan agama seperti ini? Kata beliau begini, agama-agama itu sumbernya satu. Kenapa kok beda-beda? Kata Al-Amiri, ya Tuhan itu menurunkan agama pada manusia lewat wahyu, sebenarnya hakikatnya sama. Tapi manusia ketika sudah ditinggal oleh penuntunnya, oleh nabinya, punya kecenderungan nyeleweng, mengacaukan ajaran agamanya. Kalau zaman dulu ketika manusia sudah tidak karu-karuan, meninggalkan ajaran nabi sebelumnya, diutuslah nabi lagi. Nah, nanti nyeleweng lagi, diutus lagi nabi lagi, terus begitu ya sampai puncaknya Islam. Jadi maka penting memahami alur agama-agama ini, yang itu nanti finalnya Islam. Nah, itu gayanya Al-Amiri memang begitu. Kan ada orang itu yang punya pandangan agama-agama itu sifatnya evolutif. Evolutif itu ya agama zaman Nabi Adam dulu ya memang sudah tauhid tapi belum sempurna. Oleh Nabi selanjutnya tambah sempurna, paling sempurnanya terakhir di Islam. Ada yang punya pandangan seperti ini. Jadi yang jelas ya intinya sampai pada finalitas Islam. Jadi menurut Al-Amiri ya kita belajar agama-agama untuk menegaskan benarnya Nabi terakhir dan benarnya agama terakhir. Itu gaya beliau. Nah, ini menarik. Beliau kemudian meneliti 6 agama. Kalau ini mengikuti Al-Quran ya. Islam, Yahudi, Sabi'iyah, Nasrani, Zoroaster atau Majusi, dan Politeisme. Politeis itu yang Tuhannya banyak. Dewa-dewa yang menyembah dewa macam-macam itu kan politeis. Kemudian beliau melihat agama-agama itu punya banyak sekali kesamaan. Misalnya kesamaan dalam aspek unsur-unsurnya. Unsurnya semuanya ada 4 secara umum. Ada keimanannya, i'tiqadat, ada ritualnya, ibadat, ada muamalahnya, muamalah urusan kemasyarakatan. Dan ada jinayatnya, mazajir, sanksi-sanksi hukum. Semua agama ada. Kalau melanggar ini hukumannya itu. Cara menikah begini, cara itu namanya muamalat. Ada ibadat, sholat, puasa. Ada i'tiqadat, keimanan. Jadi ini mungkin bisa jadi bekal kita untuk saling menghormati dengan agama yang lain. Banyak kok persamaan kita dengan mereka. Yang pertama unsur-unsurnya sama. Kita beriman, mereka juga beriman. Yang mereka rasakan mungkin mirip seperti yang kita rasakan dalam keimanan kita. Kalau kita dicela keimanan kita, kita mesti tersinggung, marah luar biasa sebagaimana mereka. Makanya kan ada ayat itu yang bilang jangan kamu cela Tuhan-Tuhan mereka. Kuatirnya apa? Mereka balik mencela Tuhanmu. Jadi itu seperti secara tidak langsung kamu menjelekkan dirimu sendiri, membiarkan keimananmu dimaki-maki hanya karena kamu maki-maki dia. Terus dimensinya juga begitu. Ada Tuhannya, ada malaikatnya, ada kitabnya, ada rasulnya, ada hari pembalasannya, hari akhirnya. Meskipun mungkin nama dan istilahnya beda-beda. Tapi semuanya ada itunya. Jenis ibadahnya juga mirip-mirip. Ada ibadah diri seperti sholat. Ada ibadah jasmani seperti puasa. Ada ibadah harta seperti sedekah. Ada ibadah kepemilikan seperti jihad. Menarik ya. Jihad itu ya antara lain kerja untuk dapat harta. Ada ibadah bersama seperti haji. Di setiap agama pasti ada unsur-unsur itu.
Muamalahnya juga begitu. Ada konvensionalnya, jual beli, sewa, dan lain sebagainya. Ada perkawinannya, ada urusan pengadilan, pembuktian dan dugaan. Ada amanat, ada warisan, harta benda, ada kriminal. Mirip-mirip semuanya. Ini saya tulis judul-judulnya, teman-teman lihat di kitabnya Al-Amiri ya. Kalau tak jelaskan sekarang mungkin tambah ruwet, teman-teman bingung terus jadi roaming, tidak nyampe materinya. Paling tidak kenal istilah-istilah ini saja sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan. Baik, ganti tema. Perbandingan agama sudah. Sekarang masuk ke politik. Beliau juga banyak nulis tentang politik. Ini beda dengan kemarin ya, Said Nursi yang agak ambil jarak, khawatir dengan politik. Kalau beliau, politik itu penting. Untuk kita bahagia dunia akhirat, perlu politik. Politik dalam, ini mungkin bukan politik praktik yang kamu pemilu atau apa ya. Politik dalam makna tata masyarakat. Masyarakat itu kalau nggak ditata, kalau nggak diatur, ya mesti rusuh, mesti kacau. Misalnya kita bubarkan saja, wis ndak negara-negaranan, wis ndak undang-undangan, ndak usah atur-aturan, itu ya mesti kacau. Besok mesti perang itu mesti. Itu kita. Maka apa? Perlu politik. Bahkan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada daripada sehari tanpa pemimpin mending dipimpin oleh orang fasik, apa orang kafir, apa orang jahat. Tidak masalah, yang penting ada yang mimpin. Karena manusia itu kalau nggak ada yang mimpin, sak karepe dhewe. Wes itu mesti. Ayo teman-teman misalnya bilang ya, duduknya terserah saja mau dimanapun, itu mesti kacau. Misalnya ada yang duduk semuanya di belakang gerombol, yang di sini tinggal 2 apa 3, atau mesti ngono kacau, ndak karu-karuan. Kalau nggak diingatkan, ndak diatur, ndak ditata, mesti kacau. Di situ pentingnya politik. Jadi tidak boleh anti politik ya. Yo sekali 2 kali kecewa karena agen-agen politiknya mengecewakan ya, tidak masalah. Harus tidak jadi alasan untuk kita cuek, apatis. Karena politik itu penting. Syukur-syukur kalau kamu tidak puas, bentuklah dirimu jadi figur yang memuaskan untuk masuk ke dunia politik. Tunjukkan pada orang-orang kayak gini loh, jadi politisi yang baik itu. Oh, itu tugasmu ya. Bentuk dirimu secara ideal, nanti jadi DPR, tunjukkan gini loh jadi DPR yang baik itu. Ngono ya. Jangan malah ketularan nanti kalau sampai sana, walah ternyata podo wae. Sudah ngaji filsafat sampai 400 sesi yo, jadi DPR yo podo wae. Nah, semoga bisalah semangat begitu ya. Jadi orang baik untuk menduduki posisi-posisi yang baik. Yang menentukan nasib kehidupan bersama. Yang tidak egois hanya mikir kenyamanan dan keuntunganmu saja, tapi fokusmu pada kontribusimu. Baik, ini pentingnya politik. Nah, ini menarik. Dalam kitabnya Al-Amiri membagi pengelola negara itu jadi 3. Kata beliau, ada para penjamin makanan, ada para penjaga, ada para pemimpin. Penjamin makanan itu mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia. Dan ini paling penting. Karena kalau yang ini tidak terpenuhi kacau, yang lain juga ikut kacau. Siapa mereka? Para petani, para tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta atau kapal dan lain sebagainya. Ini kan yang memutar roda ekonomi. Ini namanya penjamin makanan. Mereka harus diatur, dilindungi demi kepentingan bersama. Karena kalau macet di sini, seperti ramalannya Karl Marx, ini kan base structure, dasarnya hidup bersama itu ya ekonomi. Orang itu kan kalau lapar sudah gelap mata.
Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mudah terpancing, mudah terpicu. Para penjamin makanan harus terjamin. Jadi, karena ini penting. Sesoleh apapun kalian, meskipun rajin puasa, kan tetap ya butuh makan. Jadi, ini tidak bisa didispensasi sudah. Yang kedua, para penjaga. Para penjaga tidak harus polisi ya. Semua bidang yang sifatnya pelayanan dan pengabdian untuk kepentingan umum. Syaratnya satu, mereka ini mindsetnya harus mindset mengutamakan kepentingan umum. Namanya para penjaga. Ini mungkin bidang jasa itu para penjaga. Ya termasuk polisi, ya termasuk. Ya mungkin termasuk apa? Ya semua profesi yang sifatnya melayani, melindungi dan lain sebagainya itu para penjaga. PNS itu mungkin para penjaga. Nah, itu kelompok kedua. Ini juga harus beres. Ada yang paling tinggi, para pemimpin. Kalian sudah paham maksudnya. Tapi kata Al-Amiri, para pemimpin itu ambillah dari para penjaga yang ngerti filsafat. Wah, ini berat ini. Nanti podo kuliah filsafat semua biar jadi pemimpin. Tapi kata Al-Amiri memang begitu. Mereka harus menguasai filsafat sebelum jadi pemimpin. Maka dia jadi kunci nanti yang menentukan para penjaga, menentukan para penjamin makanan. Kuncinya harus cerdas, filsafatnya harus unggul. Oke ya, ternyata tidak ada mahasiswa di sini. Mahasiswa ada di mana ya? Mahasiswa bagian yang diberi makanan dan dilayani. Posisinya paling tinggi berarti kalian. Oke, ya ini pengelola negara, bukan rakyatnya. Kalau tidak ada 3 komponen itu, chaos, kacau. Maka 3 komponen itu harus beres. Penjamin makanannya, para penjaganya, dan pemimpinnya. Kita lanjutkan. Nah, Al-Amiri punya ideal seperti dalam kitab Al-I'lam. Kata beliau, setiap orang itu punya posisi, peran, dan kedudukannya masing-masing. Maka, ya setiap orang harusnya menjalankan peran, posisi, dan kedudukan itu. Jangan overlap. Maksudnya, yang guru jadilah guru yang baik. Yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Yang petani jadilah petani yang baik, yang camat, yang bupati, ya jalankan amanahmu masing-masing. Ya di situ kalimat beliau, ada yang merdeka, ada yang hamba. Yang merdeka jalankan peran orang merdeka, yang hamba jalankan peran hamba. Ya, zaman itu masih ada perbudakan. Ini kalau dulu teman-teman mengikuti kajian Konfusianisme itu kan ada ajaran reifikasi of name. Jadi meluruskan nama-nama. Meluruskan nama-nama itu ya identitasmu apa, peranmu apa, jalankan itu. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik. Itu negara akan tertib dan maju. Itu loh. Jangan kacau, kebalik-balik. Misalnya harusnya dagang malah ceramah. Harusnya belajar yang mahasiswa, malah kamu main game saja, ngeslot tiap hari. Jadi, yo kacau, kamu tidak ngerti peranmu. Negara jadi hancur. Yo kalau memang wakil rakyat, yo wakililah kehendaknya rakyat. Itu namanya itu tadi, kesadaran akan posisi dan peran. Ini nanti akan jadi kunci kemajuan satu bangsa.
Berarti ayo mengenali aku siapa, peranku sebagai apa, yang harus aku lakukan apa. Jalankan itu semaksimal mungkin semampu kita. Di situ nanti akan jadi kunci. Jadi ini yang harus dilakukan. Terus tentang pemimpin. Kata Al-Amiri, ini beliau agak mirip Al-Farabi. Ada dua jenis pemimpin. Yang pertama tipe filosof, yang kedua tipe nabi. Tidak boleh sembarangan orang jadi pemimpin. Ya sekarang tidak ada lagi yang nabi, tinggal yang filosof. Jadi pemimpin itu ada yang sifatnya natural karena pinter, karena cerdas, karena memang berkualitas secara individu, dan itulah para filosof. Ada yang memang ditakdir Allah punya bakat, punya malakah, kemampuan, dan dikehendaki Tuhan. Nah, mereka para nabi. Karena mereka dituntun langsung oleh Tuhan dapat wahyu. Jadi alternatifnya dua tadi. Tapi kan yang nabi sudah tidak ada. Kita tinggal ngertinya para filosof. Yo para filosof lah yang diidealkan untuk jadi pemimpin. Kalau di Al-Farabi kan di Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadilah itu ya pemimpin itu harusnya orang yang paling unggul, paling tinggi kualitas intelijensinya di tengah masyarakat. Nah, saya lanjutkan kalau ini sudah tadi dijelaskan. Ada beda antara kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang lemah, kata Al-Amiri. Parameternya dua. Kepemimpinan yang kuat itu unggul intelektualnya dan utama moralnya. Yang lemah berarti sebaliknya. Lemah intelektual dan moralnya. Cirinya apa sih pemimpin yang unggul intelektual dan moralnya utama? Kata Al-Amiri, jika dalam kepemimpinannya dia membebaskan rakyatnya untuk berpikir setinggi sejauh yang mereka mampu demi kemajuan bangsa. Jadi mereka terbuka dan membuka yang lain untuk yuk berpikir sedalam-dalamnya untuk kepentingan bangsa ini. Nah, ini berarti pemimpin ini kuat. Kenapa? Karena akan lahir banyak orang-orang kuat. Tidak terlalu banyak pembatasan-pembatasan, apalagi pembatasan berpikir, berpendapat, beride. Nah, ini menunjukkan kepemimpinannya kuat. Kebalikannya, kepemimpinan lemah. Kalau intelektual dan moralnya lemah, pasti rakyatnya sengsara, masyarakatnya sengsara. Akhirnya apa kalau masyarakat itu sengsara? Muncul permusuhan-permusuhan. Kalau sudah banyak permusuhan-permusuhan, ya pecah kemudian hancur. Padahal kata Al-Amiri, Islam itu menyeru pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang saling bekerja sama, saling bersaudara, saling bersahabat. Islam sangat benci perpecahan. Tapi hari ini kan kita melihat kadang-kadang mudah sekali terjadi perpecahan. Gara-gara satu WA lahir kubu baru. Nanti ada WA lagi, ada postingan lagi, kubu baru lagi muncul. Wah, sekarang kubunya banyak. Padahal tadi dicontohkan oleh Al-Amiri, bahkan antar agama pun kalau melihat persamaan-persamaannya pun ya ketemu banyak kesamaannya. Sementara perpecahan itu terjadi kalau kita sibuk dengan perbedaan. Sibuk mencari di mana bedaku dengan dirimu. Nah, ya memang kamu agamanya sama sih, tapi kan organisasinya beda. Nah, ya kita organisasinya juga sama sih, tapi kan partainya beda. Ya partainya kita juga sama, cuma kan calonnya beda. Pokoknya digoleki bedone terus.
Padahal akan lebih indah, yo kita memang yang kita calonkan beda, tapi kan kita organisasinya sama. Organisasi kita beda sih, tapi kan kita sama-sama Indonesia misalnya. Kan kalau dicari kesamaannya kita lebih bertaut, tapi kalau dicari perbedaannya ya rasanya kita ini jauh sekali. Ya paling tidak kan kita tidak bisa mengelak landasan universal bahwa kita semua manusia, apapun kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pesannya Al-Amiri untuk para pemimpin. Wahai para pemimpin, jangan jadikan masyarakat sekedar objek untuk dikelola, tapi posisikan mereka sebagai subjek yang harus dibela. Kalimatnya menarik, kata Al-Amiri, masyarakat itu kekuatan utama satu negara. Mereka harus dimuliakan, syarif. Mereka harus diberdayakan, qawi, biar mereka kuat. Mereka harus diayomi, wali. Jangan direndahkan, wadik. Jangan dilemahkan, do'if. Jangan dimusuhi, aduh. Semoga tidak ada pemimpin yang memusuhi rakyatnya sendiri. Adu. Adu bahasa Arab ya. Kalau diserap dalam bahasa Jawa terus jadinya adu-adu. Nah, adu-adu itu juga memusuhi. Mengadu domba. Jadi ini amanat untuk para pemimpin. Yo, kalian diamanati. Kepemimpinan itu demi memuliakan, memberdayakan, dan mengayomi masyarakatmu. Bukan untuk merendahkan, melemahkan, apalagi memusuhi. Nah, ini namanya universalitas. Gambaran umumnya, visi umumnya. Ya, terjemahannya dalam praktek ya masing-masing mungkin punya pertimbangan sendiri-sendiri. Baik, ini mungkin masih banyak. Nah, ini menarik. Pandangannya Al-Amiri tentang kebenaran sehubungan dengan masyarakat. Kata Al-Amiri, yang namanya perbedaan pandangan itu pasti terjadi. Berarti apa? Jangan idealis, ambisius untuk menyamakan semua pandangannya orang. Tidak mungkin orang itu pikirannya sama semua. Pasti ada perbedaan. Kuncinya dua, kata Al-Amiri. Perbedaan itu harus disadari dan dikelola dengan baik. Kalau tidak, kalau pengelolaannya salah atau perbedaan itu dibiarkan saja tabrakan, perbedaan akan melahirkan fanatisme. Jadi orang itu kalau berbeda-beda dan tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan melahirkan kubu-kubu. Saya dukung calon ini loh, kamu calonnya siapa? Sama kayak kamu, oh berarti teman. Kalau kamu beda, oh berarti kamu musuh. Kubu-kubu. Setelah berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, akhirnya apa? Fanatik. Kalau sudah fanatik itu cara berpikirnya adalah lenyapnya akal sehat sudah. Kalau sudah fanatik itu sudah right or wrong, benar salah pokoknya kelompokku. Kelompokmu mesti jelek, mesti salah. Kelompokku pasti baik, pasti benar. Itu buahnya fanatisme yang lahir dari ketidakmampuan mengelola perbedaan. Kalau sudah fanatik pasti sudah tidak jernih cara berpikirnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Amiri. Makanya pertama, jangan berambisi untuk menyamakan semua pendapat. Jangan berambisi untuk ya orang Indonesia itu milih calon ini semuanya, calon yang lain tidak usah saja. Tidak mungkin. Pasti akan ada beda pandangan, beda pendapat. Itu wajar. Kita harus menyadari itu biar tidak kaget. Jangan-jangan belakangan ini kita kaget. Calon yang tidak saya senangi kok yang milih sebanyak itu, tidak masuk akal karena kamu begitu.
Ya wajar saja, orang pilihannya beda. Tapi ini harus kita manage dengan bagus karena nanti bisa lahir kubu-kubu. Kalau sudah kubu-kubu biasanya terus muncul fanatisme. Kalau sudah fanatik, akal tidak jernih. Nah, berarti ini kebenaran yang sulit untuk disamakan. Pasti ada perbedaan. Meskipun begitu, ini Al-Amiri wanti-wanti lagi. Kebenaran itu meskipun hakikatnya muncul dari kesepakatan-kesepakatan, kesetujuan-kesetujuan orang banyak. Kalau di masyarakat itu kan yang benar itu tampak dalam yang disepakati. Kalau kita sepakati, minggu depan ngajinya libur ya, kan terus jadi libur. Padahal sudah dijadwal harusnya. Kan ini namanya kebenaran kalau di level sosial itu kan sifatnya konvensi, kesepakatan-kesepakatan. Tapi Al-Amiri wanti-wanti, meskipun begitu, kebenaran itu tolong jangan diukur hanya di level sosiologis, antropologis saja. Ya sederhananya kata Al-Amiri begini loh, benarnya orang banyak, meskipun sudah disepakati banyak orang, tidak selalu pasti benar. Ini titik hati-hatinya. Jadi bisa saja kok orang banyak itu sepakat atas yang buruk. Sepakat atas yang jelek. Misalnya mahasiswa satu kelas 40 orang, begitu ditawar kita kuliahnya libur saja apa tetap masuk. Itu yakin sebagian besar milih libur saja. Padahal harusnya tetap masuk aturannya. Itu kalau mengandalkan kesepakatan suara terbanyak, ya yang terpilih akhirnya libur. Padahal itu pilihan yang salah. Jadi remnya dari Al-Amiri, ya kesepakatan orang banyak, iya. Tapi hati-hati loh ya, kesepakatannya banyak orang tidak mesti itu kebenaran. Karena masih ada kemungkinan orang banyak itu menyepakati hal yang salah. Baik, ini hubungan antara masyarakat dengan kebenaran. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini juga agak hati-hati menjelaskannya. Konflik agama di tengah masyarakat. Kita akan belakangan kenyang dengan kasus semacam ini. Banyak sekali bermunculan. Konflik yang lahir karena agama. Biasanya karena beda-beda pandangan atau ada yang aneh-aneh dalam agama. Kata Al-Amiri, potensi konflik agama di tengah masyarakat itu lebih banyak disebabkan oleh hal-hal di luar agama itu sendiri. Secara ideal sebenarnya semua agama itu mengajarkan yang baik-baik. Wong tadi variabelnya kan variabel yang mirip-mirip saja semuanya. Cuma ada faktor eksternal yang kemudian membuat dalam tanda petik wajahnya agama itu kelihatan tidak ideal. Dia sering dituduh sebagai sumber konflik. Kok bisa ya agama yang ideal jatuhnya malah jadi sumber konflik? Nah, alasannya Al-Amiri dua. Apa sih alasan eksternalnya? Ada dua. Yang pertama kata beliau, ketika pemahaman agama seseorang kurang utuh. Pandangannya tentang agamanya tidak tuntas. Ngerti agama sedikit-sedikit. Kadang-kadang kan apalagi era medsos hari ini, ngerti sedikit-sedikit itu pun sudah berani nge-share, sudah berani ceramah sendiri, sudah berani komentar sendiri. Ngomong panjang lebar. Kadang-kadang saya iseng buka YouTube itu ada Ustadz siapa ceramah itu. Ada yang komennya panjang kayak sak makalah itu. Dia ceramah dewe.
Jadi kan sering gitu kan. Jadi ya kita tidak tahu sih siapa dia, tapi ngomongnya panjang. Jadi padahal videonya cuma mungkin dipotong 5 menit, 3 menit, tapi kalau membaca komentar itu bisa hampir seperempat jam itu tahu. Nah, hari ini banyak orang yang pemahamannya masih belum tuntas, mungkin ilmunya masih belum banyak, tapi kemudian menganggap dia sudah tahu benar tentang agama. Akhirnya menghidupkan agama sesuai versi pemahamannya yang belum banyak. Ini yang kata Al-Amiri sering jadi sumber konflik. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang ngaji filsafat, lebih baik merasa belum mengerti dibandingkan merasa sudah tinggi ilmunya. Karena kalau kalian merasa belum ngerti, itu tanda-tanda kalian siap belajar dan mau diajari. Tapi kalau kalian merasa ilmumu sudah tinggi, itu alamat kalian sudah tertutup. Tidak bisa lagi ditambah apa-apa, wong sudah tinggi. Apalagi di depan saya kan tidak terlalu tinggi. Kalau kamu sudah merasa sangat tinggi, tidak nyampe saya. Wis aku nyerah wis. Jadi ayo terbuka dan jangan merasa sudah. Masih banyak yang harus kita tahu. Bahkan kan dulu waktu di Sokrates kan ada uraian orang yang merasa tambah pengetahuan itu cirinya antara lain dia merasa banyak tidak tahu. Semakin kamu merasa, wah ternyata saya belum tahu Pak, saya ternyata belum tahu ini Pak, belum tahu itu Pak. Padahal itu hakikatnya wawasanmu tambah. Tapi rasanya bahwa kamu belum tahu. Itu ciri-cirinya kamu sudah ada di jalur yang benar. Kayak tadi mungkin materi-materinya Al-Amiri. Oh iya ya, begitu ya memang. Baru tahu saya. Itu kan muncul dari sebelumnya saya belum tahu, sekarang baru tahu saya. Dan di antara efeknya pengetahuan, itu melahirkan pertanyaan jauh lebih banyak dari pengetahuan itu sendiri. Itu yang membuat orang itu tambah pinter semakin menunduk. Bukan karena dia memaksa diri menunduk. Wah saya orang pinter ini tak tawadhu, tidak begitu. Tapi dia sendiri merasa ternyata aku ini tidak ada apa-apanya. Banyak yang saya belum tahu. Ya sederhananya gini loh. Kenapa kok pengetahuan itu justru melahirkan pertanyaan? Misalnya, tiba-tiba kamu dikasih tahu, itu teman kita yang duduk di pojok sana itu akhirnya jadian dengan yang duduk di pojok sana. Itu kan informasi baru. Loh, bener jadian, ini kan informasi. Tapi kan selanjutnya muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan? Itu pendekatannya kayak gimana ya? Itu kan terus muncul pertanyaan macam-macam. Jadi satu pengetahuan itu bisa melahirkan banyak sekali pertanyaan lanjutan. Apa cocok ya? Wong itu beda jurusan loh. Nah, ini yang disebut semakin orang luas wawasannya, semakin dia menunduk. Karena dia semakin sadar ada banyak yang harus saya jawab. Ada banyak yang harus saya kejar jawabannya. Maka di antara sumber masalah adalah pemahaman yang kurang utuh. Pokoknya semangatmu belajar saja. Makanya tadi di awal saya sebut ngaji ini anggap belajar bersama. Biar meningkatkan kualitas pengetahuanmu. Yang kedua, ya kalau ini otomatis lah ya. Karena ada kepentingan-kepentingan. Jadi ada kondisi sosial yang mendorong ke sana yang biasanya isinya kepentingan-kepentingan para pemeluknya. Sebenarnya itu kepentinganmu. Tapi kamu atasnamakan agama. Sehingga kalau buahnya negatif orang melihat agamanya. Jadi ini yang mungkin sering terjadi ya. Sering saya contohkan itu kan kadang-kadang kita dalil pun milih-milih yang cocok dengan kita. Kayak tadi wong yo nyontek kok pakai dalil birrul walidain itu loh. Itu kan kepentingan.
Mungkin orang terus jadi mengkerut kan membaca alasan birrul walidain itu. Atau yo kayak sering saya contohkan itu kan yo padune kamu pengen pacaran terus nyari ayat-ayat yang cocok yang membolehkan pacaran. Terus kamu ketemunya waja'alnakum su'ubau wa qabaila li ta'arufu. Boleh loh Pak, ada dalilnya ta'aruf itu Pak. Kepentingannya bunyi dulu. Baru terus dalilnya dicari, argumennya dicari. Ayo banyak ini kan yang kita melakukan hal seperti ini. Itu ya kalau untuk konteks pribadimu yang sangat sempit mungkin tidak masalah. Tapi begitu kamu jadi pemimpin atau kamu punya banyak yang mengikuti kamu, ya bisa bahaya karena diikuti. Dan ini yang sering menimbulkan konflik. Solusinya apa? Kata Al-Amiri, solusinya ulul albab. Kita perlu banyak ulul albab. Ulul albab itu yang tidak sekedar, kalau bahasa Jawa pakai istilah ulu abab. Ulu abab itu ngomong tok. Beda. Ulul albab itu, nah sekarang kita masuk ke bagian ulul albab ya. Ini saya tambahkan saja, biar kalian ngerti bedanya. Ulul albab itu jenis manusia cerdas yang ideal. Kalau dalam Al-Quran itu ada 3 istilah untuk manusia cerdas. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ulul absor ini orang cerdas dalam arti orang yang visioner. Pikirannya jauh ke depan. Itu ulul absor. Fa'tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran. Demi apa? Demi masa depan. Jadi ulul absor itu orang yang visioner. Mikirnya tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Tidak sekedar mencari enak sekarang, nyaman sekarang. Mungkin sekarang perlu tirakat sebentar, berkorban sebentar, tapi demi kesuksesan di masa depan. Itu ulul absor. Yang kedua ulin nuha atau ulun nuha. Ulun nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Mengalahkan, mencegah yang buruk-buruk. Jadi akal sehat kita itu sebenarnya tahu kok mana baik, mana buruk, tapi sering tidak berdaya. Saya tahu Pak, nyogok seperti ini tuh tidak boleh. Tapi kalau saya tidak nyogok ini, nanti saya tidak masuk Pak. Wong yang lain juga nyogok. Nah, ini berarti akal sehatmu kalah. Ulin nuha itu orang yang akal sehatnya menang. Istilah nuha itu kan sama kayak nahi mungkar. Akal sehatnya bisa mencegah keburukan. Ini orang cerdas yang kuat. Ulin nuha itu. Nah, yang tadi disebut ulul albab. Ulul albab itu orang cerdas yang tidak hanya cerdas akalnya tapi juga hatinya. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang tadi kata Al-Amiri solusinya ulul albab. Berarti apa? Nah ini teman-teman nanti kejar ya. Itu di situ saya tulis ayat-ayat. Nanti teman-teman cek sendiri. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya sebut anunya saja, isinya. Apa sih cirinya ulul albab itu? Yang pertama, selalu ingat Allah. Boleh dicek di surat Ali Imran 190-191. Jadi ulul albab itu pertimbangan utama hidupnya selalu Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Mau apa-apa yang muncul dulu di kepalanya, ini Allah ridho ndak? Ini kira-kira Allah berkenan ndak? Ini baik atau buruk seperti ini di mata Allah. Karena dia selalu ingat Allah. Perilakunya jadi sangat terkendali. Nah, ini ciri pertama mungkin kalian sudah mengeluh. Wah, berarti saya belum, Pak. Ya ndak apa-apa, pelan-pelan. Yang kedua ini mungkin kalian bisa. Ciri kedua ulul albab itu selalu belajar.
Dari apa saja dia mengambil pelajaran. Ini boleh dicek di surat Az-Zumar ayat 21. Tidak ada momen apapun berlalu tanpa dia belajar. Ini ciri kedua. Semoga teman-teman punya semangat ini, apalagi kalian ditakdir sebagian besar yang hadir ini kan mahasiswa. Belajarlah dari apa saja. Tidak harus dari buku, dari segala fenomena di sekelilingmu. Mungkin kamu pas nonton YouTube, mungkin kamu pas nonton drama Korea, tidak apa-apa. Tapi dari situ ambillah pelajaran. Jangan hanya ngambil seru-serunya saja, jangan hanya teriak-teriaknya saja kalau film horor. Jangan hanya, ya. Tapi ambil pelajaran. Apa sih pelajaran dari situ? Kalau tidak ada, Pak. Saya cermati dari awal sampai akhir. Yang saya lakukan ini tidak ada pelajarannya apa-apa. Ya tinggalkan. Berarti tidak penting. Nah, biar kamu jadi ulul albab beneran. Yang ketiga, masih surat Az-Zumar, cuma ayat 18. Cirinya ulul albab adalah mau mendengarkan dan menerima. Jadi wawasannya luas. Tidak kesusu pingin ceramah, pingin nasihati orang, pingin tidak. Lebih banyak mendengarkan. Jadi dia ini kaya. Jadi mungkin dulu pernah saya ilustrasikan ya, dekat dengan teman yang banyak omong. Itu biasa, tapi dekat dengan teman yang pintar tapi pendiam itu agak ngeri. Karena kan rasanya kamu dibaca terus oleh dia. Jadi ini cirinya memang orang ulul albab itu mendengarkan, siap mendengarkan. Karena ada ayatnya itu. Orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan itu besok dia akan menyesal di neraka. Wa qalu lau nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penghuni neraka sa'ir itu mengeluh. Seandainya dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti saya tidak masuk neraka jadi ashabus sa'ir. Jadi berarti hati-hati, semoga besok teman-teman tidak menyesal karena tidak berpikir. Berpikirlah biar besok tidak menyesal. Biar besok tidak seperti kalimat orang-orang di neraka ini. Lau kunna nasma'u au naqilu. Kok coba dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, selamat saya. Berarti dia di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mikir. Baik, ciri ketiga. Ciri keempat, berpikirnya mendalam sampai ke level hikmah. Berpikir level hikmah itu, ya kalau mengikuti Imam Ghazali, ya berpikir yang sampai level tidak sekedar pemahaman, tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Ilmu itu seimbangnya ada di hikmah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya ngawur, sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau kurang namanya bodoh. Pasnya ilmu itu hikmah. Hikmah itu berilmu yang cocok, sesuai, bermanfaat, berguna untuk dirimu maupun untuk sesamamu. Itu namanya hikmah. Dan yang bisa seperti ini ulul albab. Yang terakhir, belajar dan mencari ilmu, mendengarkan dan lain sebagainya tadi, tujuannya hanya satu, ridhonya Allah. Jadi satu-satunya orientasi dia adalah ridhonya Allah. Itu boleh dicek surat Ali Imran ayat 7. Tidak untuk biar besok dapat kerja apa, tidak untuk biar kaya raya, tidak untuk status sosial. Karena ada orang belajar itu status sosial. Ada mahasiswa, Mas kok tidak lulus-lulus kenapa sih? Saya itu khawatir Pak, kalau saya lulus statusnya pengangguran.
Kalau sekarang kan masih mahasiswa. Kalau ditanya orang jawabnya gampang. Kerja apa sekarang? Masih mahasiswa. Nah, itu masih aman. Iya, nanti kamu pakai jurus ini ya. Kok enggak lulus-lulus? Biar status saya masih tegas. Mahasiswa. Nah, tidak karena itu. Ulul albab itu mencari ilmu hanya demi ridhonya Allah saja. Jadi tidak karena pamrih-pamrih duniawi apapun. Ini nanti yang jadi kunci untuk mengatasi problem-problem tadi ya, problem masyarakat dan konflik agama. Baik, saya kira itu ya, teman-teman. Al-Amiri, kalian sudah paling tidak sekarang ngerti gambarannya. Tadi sudah saya sebut beberapa kitab yang mungkin menarik untuk kalian rujuk. Mungkin mahasiswa filsafat Islam bisa menggalinya lebih jauh. Tentu saja yang saya sampaikan hanya pancingan-pancingan saja, ringkas. Detailnya silahkan teman-teman dalami sendiri. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.